Masa pandemi membuat banyak orang tergerak untuk membantu sesama. Seperti aksi pahlawan super yang satu ini, pemirsa. Tokoh pahlawan super Kamen Rider ini berbagi kebahagiaan kepada warga Kota Medan. Diki Aprinaldi adalah sosok di balik kostum pahlawan super ini. Prihatin melihat kondisi masyarakat yang terdampak pandemi, ia berinisiatif untuk berbagi dengan cara yang unik, yakni dengan mengenakan kostum pahlawan super atau superhero dan membagikan makanan untuk warga yang membutuhkan. Tidak dipungkiri, masa pandemi dan pembatasan kegiatan masyarakat ini membuat banyak warga membutuhkan uluran tangan. Hal inilah yang menjadi pemicu semangat Diki untuk berbagi di sela-sela kesibukannya bekerja. Diki mengumpulkan donasi dari keluarga, rekan kerja di kantornya, kerabat, bahkan masyarakat luas yang ingin berpartisipasi mendukung kegiatan superhero berbagi ini. Dari aksinya ini, Diki berharap dapat memberi sedikit kebahagiaan di tengah-tengah badai pandemi yang melanda. Ada banyak cara tentang berbagi kebaikan, seperti aksi superhero yang satu ini dengan memakai kostum bak pahlawan super. Narasumber saya kali ini berbagi kebaikan lewat makanan dengan masyarakat di Kota Medan yang terdampak pandemi. Langsung saja kita sapa bersama pemirsa, ada Bang Diki. Assalamualaikum Bang Diki. Waalaikumsalam Kak Manda. Apa kabar? Iya, luar biasa Kak. Tetap semangat di tengah pandemi ya? Wah, selalu semangat. Berbuat kebaikan juga nggak boleh kendur Iya, gitu. benar. Mentang-mentang pandemi gitu ya, jadi harus di rumah gitu, nggak juga ya. Bang Diki, sebelum ngobrol lebih jauh ini tentang aktivitas Bang Diki di bidang sosial nih, saya penasaran dengan kegiatan Abang sehari-hari sebenarnya bekerja di mana sih? Iya, sehari-hari saya bekerja di salah satu bank swasta yang kebetulan nama banknya itu sama inisialnya dengan nama saya ya. D gitu ya. Saya sudah tahu loh. Tahu ya Mbak ya. Oke, jadi saya itu di bagian human capital ya. Untuk pekerjaan sendiri sih saya handle untuk learning dan juga rekrutmen. Gitu. Berkutat untuk rekrutmen pegawai begitu benar. ya. Nah, Bang Diki ini pemirsa berbagi dengan cara yang unik gitu ya, khususnya kepada masyarakat yang kita sama-sama tahu terdampak pandemi gitu. Nah, turun ke jalan dengan memakai kostum superhero yang satu ini. Nah, kenapa terpikir untuk berbagi dengan cara yang seperti ini? Ya, saya berbagi menggunakan kostum hero ini, kita bukan hanya sekedar berbagi ya kepada masyarakat untuk makan siang, untuk mengisi perut, tapi juga memberikan sesuatu yang berbeda dengan cara memberikan nasi tadi dengan baju hero, berarti kita sudah bisa menghibur juga mereka. Kan tidak jarang juga yang ketika saya berikan nasi itu responnya berbeda. Ada yang terkejut, ada yang heran, ada yang malah tersenyum, bahkan minta foto, minta tanda tangan segala macam gitu ya. Minta swafoto gitu ya. Gitu ya. Bahkan jadi sesuatu yang beda sih menurut saya ya, untuk memberikan sesuatu kepada masyarakat seperti itu. Ya, itu yang diberikan nasi bungkus gitu untuk makan siang gitu ya. Jadi tidak hanya memberikan makanan gitu ya pemirsa, tapi juga lebih ada surprise gitu ya, supaya kita ceria begitu ya. Orang yang kita beri bantuan itu juga ceria gitu. Nah, tidak hanya satu kostum ternyata pemirsa, narasumber saya ini juga memiliki koleksi kostum superhero yang banyak gitu. Apa memang hobi Bang Diki ini gitu, nonton sinema, nonton film hingga mengagumi tokoh-tokoh superhero? Iya, kalau kagum dengan superhero mungkin kita semuanya pasti pernah ya, kita pernah kecil seperti itu. Tapi saya kembali lagi ke zaman dimana saya dulu kecil ketika saya sudah punya anak gitu ya. Jadi ketika saya punya anak ini, anak saya juga suka superhero. Jadi saya mencoba untuk membeli satu pertamanya kostum hero, yaitu Ultraman. Ketika membeli Ultraman, saya kok jadi ingin membeli hero-hero lain di masa saya seperti Kamen Rider, seperti Spider-Man, seperti Deadpool dan lain-lain. Jadi di rumah tuh jadinya banyak, bahkan orang rumah ya saya sebut ya. Jadi itu sedikit ini kok makin banyak nih hero-hero di rumah gitu kan. Tapi ya
saya jelaskan kepada istri, ini hobi, sudah itu kita juga dengan hobi ini kita juga bisa berbagi dengan masyarakat seperti itu, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Iya, jadi setelah tahu ini digunakan, kostumnya juga digunakan untuk kebaikan, istri juga nggak ngeluh gitu ya? Alhamdulillah kita berbagi bertiga, jadi saya, istri, dan anak saya. Luar gitu, biasa. Sejak kapan aksi superhero ini dilakukan, Bang Diki? Iya. Karena kan mengingat Abang juga sibuk ya, punya banyak kesibukan di kantor begitu. Iya. Dan target sasarannya siapa saja? Iya. Mulainya ini baru semenjak PPKM ini di bulan Juli. Jadi kita mulai itu awalnya dengan saya, ini kan dari dalam hati ya, dari hati. Kemudian saya coba untuk mengajak teman-teman lain yang ada di media sosial saya, terutama WhatsApp. Jadi saya coba buat status di WhatsApp. Ternyata responnya itu cukup baik dari teman-teman, sahabat saya. Jadi mereka juga mendonasikan rezekinya ya untuk diserahkan kepada saya melalui perantara kami, Superhero Peduli, untuk berbagi kepada masyarakat. Lalu yang disasar yang disasar kebanyakan ya saudara-saudara kita yang di jalan itu seperti tukang beca, abang-abang ojek online, kemudian saudara-saudara kita juga yang mengais dari sampah seperti itu, Kak. Nah, bagaimana respon warga yang Abang jumpai ketika melihat ada superhero gitu ya, kostum Spider-Man yang paling sering digunakan ya Bang ya, turun ke jalan gitu kan, kaget apa bagaimana sih? Awalnya mungkin ya kita sama-sama tahu ya, mungkin banyak juga teman-teman yang menggunakan kostum juga tapi menggunakan untuk mungkin mencari rezeki ya. Nah itu juga kita juga sering juga membantu mereka. Tapi awalnya dikira seperti itu, tapi ternyata kita sudah membawa bungkusan gitu, membawa nasi. Jadi mereka itu malah lain. Ini ternyata ini bukan yang bukan yang mencoba mencari rezeki dengan cara mengamen saya sebut ya, tapi saya malah memberikan. Jadi mereka jadinya mendekat dan meminta gitu ya. Dan itu juga kita akan berikan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan juga. Pernah dikatain pengamen gitu, jadi orang menjauh gitu, mungkin pengalaman belum pernah, karena kan kita tidak ada bawa seperti tempat untuk minta uang ya seperti itu. Tambahlah kita membawa nasi kotak, nasi bungkus seperti itu kepada mereka. Iya, berarti mereka juga tadi responnya Bang katakan ada yang ikut swafoto akhirnya gitu ya. Iya, ada. Iya, kita jeda dulu Bang Diki, nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya pemirsa. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi dengan superhero yang satu ini, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Di balik kostum superhero-nya, Diki merupakan pegawai sebuah bank di kota Medan. Di masa pandemi ini, Diki lebih banyak menghabiskan waktu bekerja dari rumah. Meski tetap produktif, Diki juga tidak lupa menyempatkan waktu membimbing sang buah hati yang juga sedang belajar daring di masa pandemi. Setiap akhir pekan, Diki menyempatkan diri untuk berbuat kebaikan dengan membagikan makanan untuk warga yang terdampak pandemi. Dengan mengenakan kostum pahlawan super, Diki berkeliling kota Medan untuk membagikan makanan yang diperoleh dari donasi orang-orang di sekitarnya. Kostum pahlawan super yang dikenakan oleh Diki tidak hanya memberikan kesan unik, namun juga berhasil memberi kebahagiaan kepada warga yang melihatnya. Terbukti, banyak warga yang ingin bersuah foto bersamanya. Pandemi memang masih melanda, namun semangat berlomba dalam berbuat kebaikan harus tetap membara dan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Semoga aksi unik superhero peduli ini dapat menginspirasi siapa saja untuk berbuat kebaikan terhadap sesama. Bang Diki melakukan aksi sosial yang unik ini tidak sendiri. Iya. Lalu yang diajak tadi selain istri dan anak siapa lagi? Yes, saya mengumpulkan donasi ini awalnya melalui media sosial, WhatsApp saya. Jadi ternyata respon dari teman-teman dan sahabat-sahabat saya itu luar biasa. Untuk donasi pertama sendiri itu saya dapat dari Sabang, dan donasi yang paling jauh itu dari Jepang. Dari Jepang? Iya. Kok bisa sampai ke Jepang? Kebetulan teman saya juga ada yang juga mencari rezeki ke sana, jadi
mungkin kebetulan ya lihat WhatsApp saya, dan dia WhatsApp saya informasikan kegiatan saya seperti ini, dan dia langsung melakukan transfer ya, melalui dari Jepang ke saya gitu. Iya. Luar biasa. Oke. Dari Sabang juga berarti teman-teman. Iya, gitu. benar. Kalau teman-teman di lingkungan kerja sendiri ikut juga? Lingkungan kerja malah yang paling banyak yang memberikan donasi, paling banyak dari lingkungan kerja, dari perusahaan tempat saya bekerja ya. Luar biasa ya pemirsa. Nah setelah itu donasi ini awalnya seperti apa begitu, dikumpulin, terus idenya ini mau diapain, terus akhirnya diputuskanlah untuk akhirnya memberi nasi bungkus aja gitu. Awalnya tuh memang saya maunya berbagi nasi bungkus awalnya, tapi memang nyatanya sudah niatnya itu ya. Memang nyatanya ada nasi bungkus, nasi kotak gitu kan, ada juga nasi goreng gitu ya. Tapi tetap juga nilainya itu 10.000, bahkan ya syukurnya itu ketika saya mau mencari warung-warung yang juga terdampak COVID ini ya untuk berbagi, itu yang awalnya dia jual harganya 12 gitu, karena saya informasikan ini akan dibagikan kepada masyarakat, dia malah sesuaikan dengan harga yang saya minta 10.000, karena kan ya pastinya saya akan ngambil itu lebih banyak gitu. Bukan hanya itu saja sih, bahkan ada juga warung-warung yang ketika saya informasikan mendonasikan dana ini gitu ya, malah mereka menambahkan jumlahnya gitu untuk saya bagikan. Luar biasa ya pemirsa, padahal warung-warung nasi itu juga mereka terdampak pandemi, sama seperti kita gitu ya. Tapi semangat mereka untuk berbagi ya, sekecil apapun, sesederhana apapun, kita harus bantu saudara-saudara kita yang lain. Nah, kegiatan berbagi ini dilakukan rutin berarti, Bang Diki? Rutin saya lakukan itu seminggu 3-2 kali, yaitu kadang hari Jumat setelah sholat Jumat ya, kemudian hari Sabtu dan hari Minggu. Hari Sabtu dan hari Minggu, berarti bisa dibuat balance antara waktu bekerja dan juga waktu untuk berbagi. Nah, lalu lokasinya di mana saja yang sudah dilakukan bersama dengan teman-teman? Kalau lokasi sejauh ini masih kebanyakan di seputar tempat tinggal saya, ya. Kemudian saya sudah pernah juga main lebih jauh ya, ketika saya mau menjemput istri saya itu arah ke kota, itu pernah juga saya jalan. Nah paling itu sih Mbak. Ya, pokoknya sepanjang perjalanan gitu kita selalu lihat gitu, dan ternyata apa yang di sekitar kita bisa kita lihat itu menjadi ladang amal bagi kita ya Bang Diki. Nah dalam satu kali aksi Superhero Peduli ini, Bang Diki dapat membawa berapa banyak makanan sih untuk dibagikan dari misalnya donasi yang dikumpulkan, berarti rutin juga? Iya rutin. Jadi kalau ditanya paling banyak itu saya rata-rata bawa itu 20-30, tapi paling banyak pernah sampai 50 bungkus sekali saya membagikan kepada masyarakat. Berarti habis sholat Jumat begitu ya? Iya, habis sholat Jumat di hari Jumat. Lalu donasi juga setiap bulan atau per minggu berarti ya? Donasi tidak tentu juga ya, kadang ada yang satu hari ada yang ngasih, kadang ada yang per minggu juga ada gitu. Tapi pastinya sampai dengan sekarang ini masih banyak donasi yang belum saya salurkan. Nah, seperti itu. Apa sih yang dirasakan Bang Diki? Ternyata berbagi itu walaupun sederhana atau tidak memandang jumlah ya, 10.000 juga nggak boleh disepelein begitu. Apa yang ternyata merasa tidak, kalau berbagi itu tidak membuat kita miskin? Tidak, malah kalau saya sampaikan malah membuat kita lebih kaya dalam arti teman menjadi banyak gitu ya. Dipermudahkan dalam segala urusan, kemudian ya urusan kita menjadi lebih lapang lah daripada kita sebelumnya, seperti itu. Ya. Apa yang menjadi semangat Bang Diki untuk menyempatkan diri berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan? Ya, waktu kita kan selama COVID ini banyak di rumah ya. Jadi apa sih salahnya kita luangkan waktu 1 jam gitu ya untuk berbagi kepada masyarakat. Toh juga ini kewajiban kita juga sebagai manusia untuk berbagi, untuk menyisihkan sebagian rezeki kita, seperti itu Kak. Ya. Dan memanfaatkan media sosial tadi ya Bang ya. Iya. Kalau kita work from home gitu ya, bekerja dari rumah, toh juga menggunakan kita kebanyakan berkutat di
digital gitu ya, pakai media sosial, dan ini kita gunakan untuk kebaikan. Kita lanjut lagi, kita masih punya segmen terakhir, Bang Diki. Pemirsa, apa pendapat masyarakat tentang aksi superhero peduli ini? Kita dengarkan dalam tayangan berikut ini. Kalau menurut saya ya ini hal yang positif, apalagi selama masa pandemi sekarang ini ya banyak yang membutuhkan dari donasi-donasi yang kita harapkan memang uluran tangan dari donasi-donasi kita sekarang ini gitu. Selama ya masa pandemi saat ini gitu. Ya mudah-mudahan dengan ada donasi ini ya yang lain ikut terlibat di dalam hal seperti ini, yang mudah-mudahan dilanjutkan dengan yang lain juga, bukan di satu posisi aja. Bisa tempat-tempat yang lain juga membuat donasi seperti ini juga gitu. Tanggapan saya bagus, kalau bisa jangan setiap minggu aja, kok bisa setiap hari gitu, membantu yang tidak mampu gitu Bang. Ya harapannya kalau bisa tuh diperbanyak aja Bang, bagi-bagi nasi ini diperbanyak sama-sama orang-orang yang kurang mampu atau yang membutuhkan gitu Bang. Ya kalau menurut saya ini ya sebuah kegiatan yang luar biasa positif ya. Selain membantu masyarakat kalangan bawah, ya ini juga sebetulnya sih menjadi inspirasi kita bersamalah kegiatan seperti ini ya. Kalau harapan saya ya semoga aksi superhero peduli ini menumbuhkanlah rasa-rasa kepedulian di dalam diri masing-masing kan ya. Semoga ya bagi kalangan atas atau masyarakat yang mampu lebih pedulilah kepada kalangan bawah, apalagi di masa pandemi ini kan kami ini butuh seperti ini gitu loh. Selain berbagi kebaikan dengan masyarakat Kota Medan, ternyata Bang Diki ini juga menyempatkan diri untuk menghibur anak-anak yang sedang berulang tahun loh pemirsa, lewat daring gitu ya. Ini lewat V-call, Pak. Iya, video call Video gitu call gitu ya di masa pandemi ini. Mengapa terpikir juga untuk membuat aksi seperti ini, Bang Diki? Jadi kapan lagi sih anak-anak itu ketemu dengan hero, jadi superhero. Jadi ketika anak-anak ulang tahun, saya sempat buat juga di media sosial saya, siapa yang anaknya ulang tahun silakan hubungin saya untuk nanti akan kita sampaikan ucapan ulang tahun langsung dari superhero. Karena ini saya anggap itu hal yang belum pernah dilakukan gitu ya, dan juga ini gratis dari kita superhero untuk anak-anak. Nah ini anak-anak mana saja yang diucapin sementara masih teman-teman saya yang ada di media sosial gitu, tapi kedepannya ya harapannya nanti kita juga akan menghibur anak-anak juga, walaupun tidak hanya di media di WhatsApp, tapi juga di jalanan juga seperti itu. Ya, untuk anak-anak jalanan gitu ya Bang, tapi berarti secara langsung gitu ya. Baik, Bang Diki, apa rencananya ini untuk aksi superhero peduli ini ke depan? Karena ini kan sebatas Abang kemudian bersama dengan rekan-rekan kerja, bersama istri begitu. Mungkin ada mau melebarkan sayap lagi, sayap-sayap superhero-nya barangkali? Jadi saya pribadi punya niat ya untuk kedepannya itu kita punya kegiatan yang namanya superhero main ke rumah. Karena ketika saya memberikan nasi kepada mereka gitu ya, mereka juga sempat berbicara, menyampaikan gitu ya keluh kesah kondisi mereka. Ternyata mereka ada juga yang sedang sakit. Yang saya temukan selama ini adalah sakit, ada yang kanker, ada yang harus dia transfusi darah gitu. Jadi kalau diberikan waktu dan juga kesempatan yang ada, saya akan coba main ke rumah mereka untuk melihat kondisi mereka gitu kan. Kemudian kita akan membantu sebisa kita gitu ya, baik itu mungkin kebutuhan sehari-harinya atau mungkin bisa ke arah pengobatannya. Baik, sampai sekarang ini yang donasi ini bagaimana? Tidak putus berarti, dan bahkan berapa persen yang Abang katakan tadi belum tersalurkan berarti? Iya, alhamdulillah sampai sekarang belum putus, bahkan ini sudah menjangkau sampai keluar kota. Yang terbaru saya dapat dari Banda Aceh ya, dari Aceh saya dapat, dan ini berapa persennya lagi yang belum tersalurkan di catatan saya catat gitu, karena ini juga bukan hak saya, itu ada 40-30% lagi yang harus saya berikan kepada masyarakat. Ya, dan ternyata niat baik tadi begitu ya, ternyata makin hari makin nambah gitu, saldonya untuk disalurkan lagi untuk berbuat baik. Nah, apa harapan Bang Diki ke depan
Terutama mungkin tahun-tahun berikutnya kita masih juga berhadapan dengan pandemi, Iya, dengan aksi-aksi kebaikan yang sebenarnya nggak boleh berhenti. iya. Mm-mm. Apa harapan Bang Diki? Ya, harapan saya untuk ke depannya saya tetap bisa memberikan apa yang bisa saya berikan, apa yang saya bisa bantu kepada masyarakat. Dan mungkin dengan gerakan saya ini, masyarakat yang lain juga bisa melihat dan silakan untuk mencontoh dan juga memberikan kepada sesama. Ya, jika pemirsa di rumah ingin intip kegiatan superhero peduli, tadi Abang katakan boleh ya dibantu, gitu. Kali aja ada yang cocok kostumnya gitu, ingin berbuat sesuatu yang unik gitu ya. Bisa kemana nih Bang? Silahkan dipromosikan akun Iya. media sosialnya. Untuk kita masih baru ya, semenjak PPKM ini ya, kita melaksanakan kegiatan superhero peduli. Kita baru punya Instagram dengan judulnya Superhero Peduli. Untuk mendonasikan sendiri itu bisa kontak person saya di 0852 750 76600. Ya, Iya. itu siap sedia ya, Bang Iya. ya. Pasti dibalas ya WA-nya. Iya, pasti. Asal untuk kebaikan gitu. Baik Bang Diki, untuk menutup Selasar Budi episode kali ini silakan untuk memberikan pesan kebaikan kepada pemirsa di rumah, pada siapa saja agar kita terus berbuat kebaikan. Iya. Di setiap diri manusia itu pasti memiliki sifat superhero. Jadi biarkan hati itu untuk melihat, biarkan hati itu untuk mendengar, dan biarkan hati itu untuk bergerak. Jadi dengan hati kita itu kita bisa melihat apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di sekitar kita. Dan kita juga bisa melakukan apa sih yang bisa kita lakukan untuk mereka. Dengan cara berbagi adalah hal yang sangat mudah dan itu bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Bang Diki, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Iya, terima kasih juga sudah diundang ke Dai TV. Mudah-mudahan sehat selalu dan bisa Amin. menularkan virus kebaikan ya. Amin. Dengan cara yang unik itu, khususnya memanfaatkan icon-icon yang unik seperti superhero. Iya, amin. Salam untuk istri dan juga teman-teman yang masuk menjadi superhero ini ya. Iya, iya. Nanti akan saya minta untuk nonton Iya, kegiatan iya, ini. dan follow akun kita juga pastinya ya, Bang, Iya, ya, iya, supaya Kak. kita bisa menambah kekuatan Iya. dalam berbuat kebaikan. Pemirsa, berbagi dan peduli dapat dilakukan dengan banyak cara. Semoga menjadi semangat bagi kita untuk terus berbuat baik dalam hidup kita. Mari jadikan diri bermanfaat bagi orang lain. Pemirsa, jaga kesehatan Anda dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit, jangan lupa saksikan Selasar Budi selanjutnya. Sampai jumpa.